Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad. Sejarah kisah Isra Miraj Nabi Muhammad. Latar belakang dan urutan peristiwa perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, lalu Sidratul Muntaha. Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi dalam satu malam. Isra dan Mi'raj ini umum diperingati umat Islam setiap 27 Rajab. Terdapat serangkaian peristiwa yang dialami Rasulullah sepanjang malam tersebut, termasuk menerima perintah salat 5 waktu. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW dilukiskan alam surah Al-Isra. 1. Maha Suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Isra, yang bermakna perjalanan malam, adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Ka'bah di Makkah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Jarak Makkah ke Yerusalem sekitar 1239 km yang pada sekitar 621 Masehi normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta sekitar sebulan. Namun, Nabi Muhammad SAW mencapainya hanya dalam semalam. Sementara itu, Mi'raj, kenaikan, adalah peristiwa saat Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Nabi akhirnya tiba di Sidratul Muntaha, yang merupakan simbol puncak pengetahuan yang paling mungkin dicapai makhluk. Dalam surah An-Najm 17, digambarkan, penglihatannya, Muhammad, tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat dari Allah untuk umat Islam. Awalnya, jumlahnya 50 kali sehari. Namun, setiap kali Rasulullah turun, Nabi Musa mengingatkan beliau bahwa jumlah tersebut terlalu besar. Nabi meminta keringanan, hingga tersisa 5 rakaat sehari semalam, dan beliau malu untuk memohon lebih sedikit lagi. Rasulullah dilukiskan berkata, "Aku sudah berkali-kali menghadap Tuhanku, memohon hingga merasa malu." Terdapat beberapa versi soal tanggal, bulan, dan tahun peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun, yang paling umum diyakini adalah 27 Rajab, sekitar 621 Masehi. Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah tahun kesedihan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melepas kepergian paman sekaligus pelindung beliau, Abu Talib, juga istri tercinta, Khadijah. Isra dan Mi'raj Rasulullah tersebut bagai hiburan dari Allah ketika Nabi merasa sedih dan risau. Ini adalah hadiah Allah sekaligus pembuktian bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti jalur para nabi terdahulu. Pada malam sebelum mengalami Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengah bermalam di rumah Hindun binti Abu Talib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Di sana, beliau mengantuk hingga terlelap. Saat itulah Jibril datang, membangunkan beliau hingga 3 kali. Oleh Jibril, Nabi diantarkan ke burak, sejenis hewan yang lebih tinggi dari himar, keledai, dan lebih pendek dari bagal. Burak ini memiliki sayap, dan berwarna putih susu. Dalam kitab Kisah Mirajin Nabi karya Syekh Najmuddin Al-Goitzi, digambarkan dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengalami perhentian beberapa kali, yaitu di Madinah, dekat Sajarah Musa, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Firaun, Bukit Sinai, hingga Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa. Beberapa peristiwa lain yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah berikut. Melihat jin ifrit yang mengikuti Nabi dengan membawa obor, Nabi kemudian melintasi sekelompok yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Nabi kemudian mencium aroma harum masyitoh, yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah, meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Firaun. Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepada dengan palu hingga pecah. Lantas kepala itu utuh kembali dan dipukuli lagi. Ini gambaran orang yang malas atau meninggalkan salat maktubah, salat wajib. Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Nabi juga bertemu orang yang memakan daging busuk, sebagai perumpamaan umat yang berzina.
Nabi juga bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu-batu. Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Nabi bersua pula dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Nabi melintasi orang yang saling mengguntingi lidah dan bibir dengan gunting besi, gambaran ahli fitnah. Nabi bertemu kaum yang mencakar wajah dengan kuku tembaga, gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. Nabi berjumpa pula dengan wanita yang memakai perhiasan serba indah, yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain. Wanita itu menjadi tua renta, yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat 2 rakaat, menjadi imam para nabi di tempat tersebut. Beliau lantas diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda-beda, yaitu khamar, susu, dan air putih. Rasulullah memilih susu, yang disebut oleh Jibril sebagai memilih fitrah atau agama Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melakukan Miraj, melewati langit dunia menuju Sidratul Muntaha. Dalam proses Miraj ini, Rasulullah bertemu dengan para nabi pilihan di setiap langit sebagai berikut. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW mencapai Sidratul Muntaha. Beliau mendapatkan perintah untuk mengerjakan salat wajib 5 waktu, yang menjadi titik penting perjalanan beliau dalam malam tersebut. Isra dan Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah mampu melampaui segalanya tanpa terbatas ruang dan waktu. Miraj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gambaran insan kamil, manusia sempurna, yang mencapai titik penghambaan mutlak kepada Tuhannya. Doa malam Isra, Miraj. Ada doa-doa malam Isra, Miraj yang bisa dibaca dan diamalkan. Berikut uraiannya. 1. Saat memasuki bulan Rajab, Rasulullah mencontohkan untuk membaca doa berikut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaina rahmat lana. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Artinya, duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. 2. Pada siang dan malam Isra, Miraj, dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyak ibadah, zikir dan doa kepada Allah. Doa yang dianjurkan dibaca pada malam dan siang Isra Miraj. Allahumma tohir lisani minal kadzibi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basori minal khiyanati fa inaka talamu inatal ayuni wa matukfis suduru. Artinya, ya Allah, sucikanlah lisanku dari dusta, sucikanlah hatiku dari kemunafikan, sucikanlah amalku dari riya, sucikanlah penglihatanku dari khianat. Sesungguhnya engkau mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. 3. Doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagai seorang khalifah yang sangat patuh dan taat akan perintah Allah dan Rasul-Nya, beliau juga sangat memuliakan bulan ini dengan membaca doa malam pertama bulan Rajab yaitu. Artinya, ya Allah, limpahkan rahmat tazim kepada Muhammad dan keluarganya yang menjadi pelita-pelita hikmah, pemilik kenikmatan, sumber perlindungan. Jagalah kami sebab keberkahan mereka dari keburukan, dan jangan engkau ambil kami dalam kondisi tertipu, tidak pula dalam keadaan lupa. Jangan jadikan akhir urusan kami sebagai penyesalan. Ridhoilah kami, sesungguhnya ampunanmu bagi orang-orang yang zalim, dan aku bagian orang yang zalim itu. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang tidak pernah bisa membahayakanmu, berilah aku sesuatu yang memang tak ada manfaatnya sama sekali untukmu. Sesungguhnya engkau itu maha luas rahmatnya, hikmahnya yang sangat indah, berikan kami kelapangan dan ketenteraman, keamanan dan kesehatan, serta rasa syukur, selamat sentosa dan ketakwaan. Berikan kesabaran dan kejujuran kepada kami dan orang-orang yang engkau cintai. Berikan kami pula kemudahan yang tidak ada kesulitannya sama sekali. Semoga itu semua juga engkau berikan bagi keluarga kami, anak kami, saudara-saudara kami seagama. Dan engkau berikan kepada orang tua yang telah melahirkan kami, dari muslimin muslimat, muminin muminat. Syekh Abdul Qadir bin Sholih Al-Jilani, Al-Bunyah, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1997, Juz 1, halaman 328-329.
4. Doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama tasawuf yang sangat disegani dan dianggap sebagai wali Allah dalam dunia tarekat dan sufisme, berdoa pada malam pertama bulan Rajab dengan bacaan sebagai berikut. Artinya, ya Tuhanku, pada malam ini orang-orang yang berpaling dari rahmat-Mu telah berpaling, orang-orang yang mempunyai tujuan telah datang padamu, dan para pencari telah mengharap anugerah dan kebaikan-Mu. Pada malam ini, Engkau mempunyai tiupan rahmat, piagam-piagam penghargaan, aneka macam pemberian dan anugerah. Engkau berikan semua itu terhadap hamba-hamba-Mu yang Engkau kehendaki, dan Engkau tidak memberikannya terhadap orang yang tidak memperoleh pertolongan dari-Mu. Inilah aku, hamba-Mu yang sangat berharap padamu, berharap anugerah dan kebaikan-Mu. Apabila Engkau, wahai Tuhan kami, telah mengemukakan anugerah-Mu di malam ini terhadap seseorang dari makhluk-Mu, dan Engkau berikan kebaikan padanya dengan berbagai sambungan kelembutan-Mu, maka anugerahkan rahmat atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Berikanlah atasku dengan kekayaan dan kebaikan-Mu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Syekh Abdul Qadir bin Sholih Al-Jilani, Al-Bunyah Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1997, Juz 1, halaman 328. Semoga kita khususnya umat Islam selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla.